Oh iya, karena lead Gunadarma Ayo yaitu Gravel nggak ada, jadi sambutannya di skip aja ke Bapak, ke sambutan mentor Gunadarma Ayo yaitu Bapak Dr. Riki Agus Cipta Nata. Untuk Bapak Riki Agus dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih Ibrahim. Eh, Intinya kegiatan ini kan apa namanya, melanjutkan kegiatan wiki kelas sebelumnya, yaitu CP kali ini untuk machine learning ya. Kalau dari saya, apa dari sisi jumlah peserta itu nggak jadi masalah gitu ya, karena saya lebih apa namanya, fokus ke kegiatannya sendiri bisa jalan. Kalaupun pesertanya tidak banyak, ya nggak masalah. Yang penting yang jadi pesertanya pun fokus gitu ya, sehingga ada hasilnya gitu. Jadi konsentrasi saya bukan ke jumlah, tapi ada gitu ya, ada yang apa namanya, kemampuannya atau wawasannya bertambah gitu. Ya. Nah nanti kita harapkan ke depan memang semakin banyak yang lain ikut gitu. Tapi sebagai langkah-langkah awal kita ya nggak jadi This masalah meeting gitu is ya. being recorded. Nah jadi saya menyambut baik kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Gunadarma IO periode kali ini, tapi juga mungkin mengingatkan fokus utama kita juga jangan dilupakan gitu ya. Saya meyakini bahwa kita-kita ya, termasuk saya gitu, yang menyukai CP gitu, itu harusnya bisa apa, menyelesaikan yang lain ya. Jadi kalau kita sudah biasa melakukan problem solving ya terhadap kasus-kasus pemrograman, saya rasa kemanapun itu tidak sulit ya, termasuk ke machine learning gitu. Jadi ibarat kata machine learning ini sebagai kegiatan apa namanya, refreshing lah ya, jadi bisa sebagai tambahan setelah kita fokus di CP, kita bisa coba lihat di sisi yang lain. Tapi sekali lagi CP-nya sendiri jangan dilupakan gitu. Terutama tunjukkan juga bahwa apa namanya, kita juga bisa ikut lah di lomba-lomba gitu ya. Eh, saya pikir itu aja sambutan dari saya untuk kegiatan kita ini. Saya anggap ini apa ya, dari kita untuk kita. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat bagi kita semua ini ya, eh, bisa saling berbagi ya, baik dari teman-teman Gunadarma IO, panitia maupun peserta ya. Oke, mungkin nanti bisa langsung apa, dimulai aja. Artinya jangan takut dengan jumlah peserta yang sedikit gitu ya. Itu aja dari saya. Selamat sore. Terima kasih. Ya, kita akan memulai weekly class machine learning minggu 1. Dipersilakan Pak Matthew, Pak Matthew Michael. Oke, terima kasih Pak Riki dan juga Mas Baim ya. Suara saya udah terdengar? Sudah terdengar. Oke. Oke, maaf dari suara belakang ya. Oke, halo teman-teman, selamat datang di kelas pertama kita tentang machine learning ya. Jadi minggu ini kita bakal mulai dari dasar dulu nih. Dari topik kita pada kali ini tuh ada
adalah Machine Learning Introduction dan juga framework-nya. Oke, sebelum masuk ke materi ini, saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Matthew Michael Gideon. Saya merupakan bangkit Machine Learning 2024 House 1 Distinction Graduate ya. Dan saya juga merupakan Code Engineer Intern sekarang di Helios Informatika Nusantara. Oke, jadi ini adalah tampilan pembahasan utilitas yang akan kita tempuh ya selama 5 minggu. Jadi jangan bosan-bosan sama aku. Jadi untuk pada hari ini yang pertama kita akan memulai terlebih dahulu dari Intro to Machine Learning dan juga framework-nya, di mana kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu machine learning dan framework apa saja sih yang bakal kita gunakan. Oke, jadi untuk jadwal minggu depan terdapat data preprocessing dan juga EDA, dan juga selanjutnya kita akan ada supervised learning, selanjutnya ada unsupervised learning, dan juga yang terakhir kita akan melakukan project, yaitu recommender system project. Oke, jadi agenda kita hari ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, kita akan memahami nih terlebih dahulu apa itu machine learning. Yang kedua, kita akan membahas kenapa sih machine learning itu penting, dan yang terakhir, bagaimana sih kita bisa mulai belajar machine learning ini dari awal ya. Oke, aku mau nanya nih pertama-tama nih, what comes to your mind when you hear machine learning? Jadi apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika kalian mendengar machine learning? Boleh dong di chat dulu di bawah, di kolom chat. Yuk, apa menurut kalian itu machine learning? Oke, AI. Ada lagi? Oke, mungkin kita lanjut saja ya. Jadi, ya mungkin kita bakal make clear ya. Dari jawaban tadi itu, machine learning itu ternyata terdapat perbedaan juga ya dari AI juga. Jadi, ini pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu understanding machine learning-nya. Jadi, machine learning itu sebelum kita lihat lebih jauh, kita lihat dulu bagaimana machine learning sering digambarkan baik di budaya populer maupun di kehidupan sehari-harinya. Di sisi kiri nih, kita bisa melihat, mungkin kita kenal ya karakter ini dari Terminator ataupun BB-8 ya. Jadi gambar seperti ini itu sering memberi kesan bahwa machine learning itu selalu berkaitan dengan robot-robot cerdas. Jadi yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Sementara kenyataannya itu penerapan machine learning itu justru jauh lebih membumi. Contohnya dari Netflix yang suka rekomendasiin kamu film misalnya, ketika kamu milih film apa, dan akan direkomendasikan apa. Lalu juga terdapat spam filter ya, seperti Gmail yang kita bisa otomatis filter email yang merupakan spam dari kotak masuk. Jadi mungkin machine learning ini tuh tidak sekeren seperti robot-robot fiksi yang ada di sebelah kiri ya, tapi sebenarnya contoh machine learning dalam kehidupan sehari-hari itu seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi apa sih itu machine learning? Nah, machine learning merupakan algorithms that learn pattern from data without explicit rule. Jadi untuk gampangnya, machine learning adalah algoritma yang belajar mengenai pola dari data tanpa harus kita beri aturan secara eksplisit. Nah, seperti yang tadi Felix katakan, machine learning, AI, dan juga deep learning itu ada perbedaannya, tetapi mereka ini saling berkaitan ya. Sekarang kita lihat, biasanya itu terjadi miskonsepsi di mana AI, machine learning, dan deep learning itu sama, padahal masing-masing itu punya perbedaan tersendiri. Untuk AI, ini dapat kita lihat dari gambar boneka Matryoshka ini. AI itu adalah payung besarnya atau boneka yang besarnya, di mana ini tuh mencakup semua sistem yang bisa meniru cara manusia berpikir atau bertindak. Misalnya, membuat keputusan ataupun menyelesaikan masalah. Nah, di dalam AI-nya ini tuh ada yang namanya machine learning atau ML, di mana machine learning ini tuh lebih tidak spesifik hanya dalam menjalankan perintah, tapi juga belajar dari data, seperti yang saya jelaskan tadi, what is machine learning. Jadi misalnya kita kasih data transaksi nih, sistem bisa belajar untuk mengenali pola penipuan misalnya. Lalu di dalam machine learning-nya lagi, ada lagi cabang lebih dalam, yaitu deep learning atau DL. Jadi deep learning ini menggunakan biasanya itu yang kita sebut dengan neural networks atau jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dengan cara kerja otak manusia. Gimana teknologi ini tuh biasanya tugas-tugas yang kompleks ya, seperti face recognition misalnya.
Selanjutnya, nah setelah kita mengetahui perbedaan dari AI, machine learning, dan juga deep learning tadi, Sorry, udah presentasi ya? Udah eh, share screen belum? tidak ada ya di sebelah kanan ya? Nggak ada. Pada nanya. Oh, oke. Mungkin aku ulang ya. Udah ada, Matt. Udah ada ya? Udah ada. Tadi dari yang mana ya? Dari awal belum ada tadi. Oh, oke lah. Mari kita ulangi ya. Oke. Pertama-tama, welcome lagi teman-teman. Selamat datang di kelas pertama kita di machine learning kali ini. Jadi minggu ini itu kita bakal membahas dari machine learning introductions dan juga frameworks-nya. Sebentar. Oke, jadi sebelum masuki materi ini, saya melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Matthew Michael Gideon. Saya merupakan Bangkit Machine Learning 2024 as a Half One Distinction Graduate, di mana saya merupakan juga Cloud Engineer Intern dari Helios Informatika Nusantara. Oke, jadi ini adalah tampilan dari pembahasan weekly class yang akan kita lakukan. Di mana selama 5 minggu ini itu pertama-tama kita akan membahas, jadi pada hari itu kita akan membahas dari Introduction to Machine Learning and Frameworks. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang data preprocessing dan juga EDA, dan juga selanjutnya kita akan membahas mengenai supervised learning, unsupervised learning, dan juga recommender system project. Recording in progress. Oke, jadi agenda hari ini kita pertama akan membahas mengenai understanding machine learning. Jadi kita akan membahas apa itu machine learning. Yang kedua kita akan membahas dari mengapa machine learning itu penting. Dan selanjutnya itu kita akan membahas terakhir bagaimana kita bisa mulai belajar machine learning dari nol. Oke, jadi seperti yang tadi aku tanyakan, apa sih yang datang di pikiran kita ketika kita memikirkan machine learning ya, seperti kita lihat dari yang Felix katakan, machine learning itu AI misalnya. Nah, meskipun kita sering dengar machine learning sebagai AI, tapi terdapat juga perbedaannya. Jadi kita akan coba pahami terlebih dahulu machine learning. Oke, selanjutnya ini adalah contoh bagaimana sih machine learning itu sering digambarkan baik di budaya populer maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi kiri ini kita bisa lihat bahwa kita seringkali digambarkan bahwa machine learning itu berkaitan sama seperti Terminator maupun BB-8, di mana hal-hal machine learning itu selalu berkaitan dengan robot-robot cerdas yang bisa bertindak dan berpikir seperti manusia. Sementara kenyataan itu, penerapan machine learning justru jauh lebih membumi. Contohnya dari Netflix yang rekomendasiin kita film, berdasarkan apa yang kita suka nonton, lalu seperti Gmail yang biasanya itu nge-filter spam secara otomatis ya. Jadi meskipun machine learning itu tidak sekeren robot-robot fiksi yang di sebelah kiri, tapi sebenarnya machine learning itu lebih seperti di arah yang sebelah kanan ini, yang lebih membumi juga. Oke, selanjutnya ini merupakan penjelasan dari machine learning ya. Untuk gampangnya itu, machine learning itu adalah algoritma yang belajar mengenali pola dari data tanpa harus kita beri aturan secara eksplisit. Nah, jadi setelah kita tahu arti dari machine learning, kita sekarang lihat ada AI, machine learning, dan juga deep learning. Di mana mungkin terdapat miskonsepsi awalnya, di mana adanya orang yang menganggap bahwa machine learning, AI, dan juga deep learning itu sama. Tetapi ketiganya ini juga terdapat perbedaannya, tapi masih saling berkaitan. Jadi, AI, machine learning, dan deep learning ini itu punya hubungan yang bersifat hierarkis ya. Di mana AI ini itu adalah payung besarnya, seperti di gambar sebelah kiri itu, jika boneka Matryoshka itu dia itu yang paling besar. Nah, jadi untuk mencakup semua sistem ini itu AI itu merupakan sistem yang bisa meniru cara manusia berpikir ataupun bertindak. Misalnya membuat keputusan ataupun menyelesaikan masalah. Nah, di dalam AI ini itu ada yang namanya machine learning atau ML, di mana ML ini itu lebih
spesifik hanya dalam menjalankan perintah, tapi juga belajar dari data. Jadi misalnya kita kasih data transaksi nih, sistem bisa belajar untuk mengenali pola penipuan. Lalu dalam ML ini tuh ada lagi cabang yang lebih dalam, yaitu deep learning, atau yang sering kita dengar itu dengan neural networks, di mana deep learning itu menggunakan jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia, di mana teknologi ini tuh biasa digunakan untuk tugas-tugas yang kompleks seperti face recognition. Oke, selanjutnya setelah kita tahu nih perbedaan dari AI, machine learning, dan juga deep learning, sekarang kita lihat ya, apa sih perbedaan dari traditional programming dan juga machine learning. Jadi, kalau misalnya dalam pemrograman tradisional, kita sebagai programmer itu biasanya itu memberikan input dan memetakan aturan atau kita program nih yang jelas. Lalu berdasarkan itulah sistem kemudian menghasilkan output. Jadi kita itu benar-benar harus tahu nih bagaimana persisnya suatu masalah ini harus diselesaikan. Lalu dengan menuliskan langkah-langkahnya tersebut sesuai dengan programnya. Nah, itu merupakan pemrograman tradisional. Sementara di machine learning ini pendekatan itu cukup berbeda, di mana kita itu tidak perlu tahu aturan pastinya. Justru kita itu kasih contohnya itu dari input sama output, kita sudah berikan kepada sistemnya ini itu, lalu kita biarkan algoritma machine learning ini itu mempelajari pola yang menghubungkan keduanya. Inilah yang membuat machine learning itu lebih unggul ya dari tradisional programming, karena machine learning itu bisa menyelesaikan masalah yang terlalu kompleks untuk ditangani oleh logika yang tulis manual. Seperti itu. Oke, lalu ada apa aja sih tipe-tipe dari machine learning itu? Nah, tipe dari bagaimana machine learning ini itu adalah bagaimana machine learning belajar. Secara umum ini dibagi oleh 3 types of machine learning. Yang pertama itu ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, dan yang ketiga ada reinforcement learning. Jadi, yang pertama kita lihat dari supervised learning itu adalah ini tuh adalah model di mana dalam machine learning ini data yang kita gunakan ini sudah dilabeli atau dinamakan. Jadi misalnya nih, ketika kita ingin membuat machine learning untuk image recognition, misalnya dari data yang kita miliki tentang gambar kucing, kita beri label juga kucing, dan juga gambar anjing kita beri label juga anjing, seperti itu. Kalau kita analogikan dari gambar ini itu, supervised learning itu seperti belajar dengan guru, di mana murid itu diberi soal dan kunci jawabannya oleh gurunya secara langsung. Jadi modelnya itu belajar dari contoh-contoh agar bisa mengenali data-data yang baru. Lalu yang kedua terdapat unsupervised learning, di mana data yang digunakan dalam pembuatan ini itu tidak memiliki label. Berbeda dengan supervised learning yang sudah ada labelnya. Nah, unsupervised learning itu tidak memiliki label. Jadi model machine learning itu harus mencari pola-polanya itu tersendiri. Nah, jadi seperti mirip juga seperti detektif ya, yang menyelidiki kasus tanpa petunjuk. Nah, lalu yang contoh machine learning terakhirnya itu adalah reinforcement learning, di mana pembelajaran ini itu seperti mengajarkan machine learning seperti main game ya. Jadi modelnya itu belajar dari pengalaman melakukan aksi. Jadi kita kasih tahu nih, kalau ini benar, nah itu salah. Nah, jadi dari machine learning ini tuh dia itu belajar nih seiring waktu bahwa model ini tuh belajar strategi terbaik lah untuk menjadi yang lebih bagus. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada uses of machine learning. Jadi machine learning itu ada apa aja sih kegunaannya? Nah, ini aku kasih contoh penggunaan utama dari machine learning yang paling powerful ya. Jadi terdapat image processing, contohnya itu, jadi bisa kita contohkan itu saat kita pakai HP nih, kita buka. Nah, kan ada face recognition. Nah, ini itu merupakan contoh dari machine learning. Lalu ada juga speech recognition seperti Google Assistant atau Siri. Misalnya kita ngomong, "Oke Google," nanti ntar di HP muncul Google Assistant yang keluar. Lalu juga terdapat recommendation system seperti contohnya tadi, ada Netflix atau Spotify yang biasa merekomendasikan film atau lagu-lagu. Lalu ada juga anomaly detection yang penting ya untuk keamanan data atau deteksi penipuan. Di mana aslinya itu uses of machine learning itu masih ada banyak lagi kegunaannya yang luas dan banyak bisa kita pakai di kehidupan kita. Oke, selanjutnya ini adalah topik selanjutnya adalah why machine learning, di mana aku akan menjelaskan pentingnya machine learning dan mengapa sih jadi banyak digunakan. Nah, jadi alasan pertama banyak digunakan itu dikarenakan dari grafik ini. Nah, ini itu merupakan grafik di mana dapat kita lihat adalah global data sphere ya. Jadi di mana pada tahun 2020 kita bisa lihat data ini semakin lama, semakin banyak, semakin berkembang. Dari 2020 yang hanya 60-an zettabytes, yang kemudian berkembang menjadi
175 zettabytes diperkirakan di tahun 2025. Di mana angka-angkanya itu mungkin sulit kita bayangkan ya. Cuman dari data yang sebanyak ini itu semakin lama semakin susah untuk kita proses secara manual. Oleh karena itu, dengan daripada kita menggunakan dari traditional programming, kita bisa menggunakan machine learning itu untuk membantu kita untuk mengekstrak informasi, misalnya mengenali pola dan juga mengambil keputusan berdasarkan ke data tersebut. Dan disinilah machine learning sangat penting. Lalu kenapa sih kita menggunakan machine learning juga? Nah, ini merupakan contoh-contohnya ya, di sektor-sektornya itu banyak data yang dihasilkan dari data Sphere tadi, jadi ini tuh juga membantu kita dalam sektor-sektor lainnya. Contohnya itu ada pada Tesla misalnya, yang mengembangkan mobil otonom yang belajar dari miliaran kilometer data. Jadi semakin banyak data itu dipelajarin untuk memperbaiki dan memperbagus dari model yang dihasilkan dari machine learning ini. Lalu contohnya lagi pada retail misalnya. Jadi contohnya lagi kita ambil menggunakan dari Amazon, di mana Amazon ini menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi yang menyumbang 35% dari total penjualan mereka, yang membantu kita juga akhir-akhirnya untuk merekomendasikan barang tentunya. Di keuangan kita ambil contohnya itu ada PayPal yang menggunakan machine learning untuk mendeteksi transaksi, di mana ini tuh membantu untuk mengatasi transaksi yang mencurigakan dalam hitungan bahkan milidetik bahkan ya. Lalu di kesehatan itu terdapat misalnya Google Health yang mengembangkan model yang mendeteksi tumor, mendeteksi kanker dengan akurasi yang tinggi, bahkan melebihi dokter dalam beberapa kasus. Ini yang menyebabkan machine learning itu cukup penting ya, dengan banyaknya sektor-sektor yang pada akhirnya itu balik pada kita, membantu kita juga. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh dari hasil-hasil yang dikembangkan dari industri-industri tadi, yang menghasilkan banyak aplikasi juga yang menerapkan machine learning yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, kita suka pakai TikTok nih, yang misalnya muncul di algoritma FYP kita. Nah, machine learning itu menyesuaikan apa yang ingin kita kemungkinan tonton dengan cara apa yang kita tonton misalnya, lalu apa yang kita like, dan bahkan apa yang kita skip. Jadi dengan menggunakan machine learning ini, machine learning dapat merekomendasikan kita agar kita dapat mengetahui user-user ini itu ingin preferensinya itu seperti apa sih. Jadi dengan machine learning itu bisa dibantu seperti itu. Lalu terdapat juga ini contohnya dari Gojek ya. Gojek itu machine learning itu yang kita pakai itu dengan contohnya itu dari tarifnya. Misalnya dengan mengaitkan dengan lokasi real time, misalnya kita dapat melihat dengan waktu tempuh itu sekitar berapa. Lalu dapat kita sarankan juga dari machine learning itu lokasi driver yang paling dekat dengan user yang menggunakannya itu seberapa jauh sih. Jadi ketika menggunakan machine learning ini tuh dapat membantu seperti dalam tarif, waktunya tadi sudah diperhitungkan, dan juga driver yang paling optimal yang akan menjemput kita itu seperti apa. Dan juga masih banyak sih aplikasi-aplikasi lain yang menggunakan machine learning ini. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih kita untuk menjalankan machine learning. Nah, untuk machine learning tersendiri itu kita ambil dari 3 pilar ini. Yang pertama terdapat programming, jadi sebelumnya itu kita akan memahami terlebih dahulu programmingnya, lalu ada matematika, dan juga pada akhirnya kita akan membahas memahami dari tools-nya. Yang pertama, programming. Untuk programming tersendiri, machine learning itu kenapa sih menggunakan Python? Jadi kenapa sih machine learning itu sendiri banyak yang menggunakan Python? Yang pertama itu ada alasan ya, di mana Python itu gampang untuk digunakan dan dipelajari. Jadi Python itu easy to learn and easy to use. Nah, ini tuh kita bisa ambil contohnya, Python ini bisa kita coba pelajari di situs mana aja ya. Dan juga ada banyak situs-situs yang memberikan pengajaran mengenai Python secara gratis. Ini kita ambil contohnya dari OE3 Schools misalnya. Nah, di sini tuh dengan menggunakan Python, kita juga bisa mengetahui dari banyak-banyaknya situs-situs yang merekomendasikan bagaimana kita bisa belajar. Seperti contohnya, pada di YT Course ini tuh kita bisa belajar dengan kita menggunakan contoh seperti print Hello World. Jadi, jika kalian ingin belajar mengenai machine learning, kita bisa memulai terlebih dahulu dengan mempelajari Python ini.
Nah, seperti ini di aplikasi ini juga kita diajarkan bagaimana kita dapat melakukan latihan seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa sih Python digunakan lagi? Alasan keduanya adalah komunitas ya. Jadi Python sendiri itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sering sekali digunakan. Dengan banyaknya developer yang menggunakan Python itu dapat kita lihat misalnya pada JavaScript ataupun HTML CSS yang di atas Python, ini itu melambangkan bahwa kebanyakan itu digunakan untuk dalam software development misalnya, dan juga web development misalnya. Tetapi Python tersendiri juga tidak hanya terlimit kepada bahasa pemrograman hanya untuk Python saja. Jadi bisa saja kita menggunakan training machine learning menggunakan C++, tapi hanya saja dengan menggunakan Python itu lebih unggul seperti itu. Oke, selanjutnya lagi adalah alasan terakhir. Ini merupakan salah satu alasan yang paling banyak digunakan mengapa orang menggunakan Python itu dikarenakan banyaknya libraries dan juga framework yang dapat kita gunakan, yang dapat kita pakai sehingga untuk mengembangkan suatu model ini dapat semakin berkembang. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, mungkin saya lanjut aja ya. Selanjutnya adalah pilar kedua, jadi why maths. Jadi machine learning itu tidak hanya soal coding ya teman-teman, tapi kita juga perlu memahami dari matematikanya. Alasannya adalah, ini kita coba analogikan, kita bayangin nih, kita ingin membuat kue, lalu kita punya bahan-bahan, yaitu ada tepung, misalnya telur, gula, dan sebagainya. Tapi tanpa resepnya ini itu, kita tanpa tahu takaran dan urutannya, kita mungkin asal campur saja ya dalam memasak kue-kue ini, dan hasilnya belum tentu jadi kue yang enak dong. Jadi dengan menggunakan machine learning itu, matematika itu sama seperti resep yang menentukan bagaimana bahan-bahan itu bisa berubah jadi kue yang enak, di mana matematika itu menentukan bagaimana data bisa diolah menjadi machine learning yang bekerja dengan baik. Sehingga dengan menggunakan matematika ini, machine learning dapat menggunakan data-data yang diberikan dan dapat menghasilkan model yang terbaik. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah matematika pertama yang wajib kita kenal terlebih dahulu adalah algebra atau aljabar ya. Di mana lebih spesifiknya itu adalah linear aljabar, di mana ini merupakan cara yang digunakan oleh mesin untuk memahami data dalam bentuk baris dan kolom. Jadi pada machine learning tersendiri itu, misalnya kita ingin melatih sebuah gambar ya, yang biasa kita lakukan untuk training image recognition misalnya. Nah, pada machine learning itu, mesin tidak bisa membaca secara langsung nih, gambarnya itu seperti ini, ada gambar seperti apa. Nah, jadi bagaimana machine learning itu mempelajarinya itu, dengan cara gambar-gambar ini, ataupun dari data-data ini itu, direpresentasikan sebagai matriks angka. Dan juga seperti data tabel ini diubah menjadi bentuk vektor misalnya. Maka yang dibutuhkan dalam machine learning itu adalah cukup pemahaman dasarnya aja sih tentang aljabar, mulai dari vektor dan juga dari matriks-matriksnya ini tuh yang akan ngebantu kita untuk memahami bagaimana sih data dapat diproses oleh modelnya. Oke. Selanjutnya ini ada matematika yang akan kita gunakan selanjutnya itu adalah kalkulus ya. Mungkin dulu kita pikir kalau kalkulus itu cuma buat ujian SMA ya, tapi ternyata pada machine learning kali ini tuh kalkulus juga berperan besar dalam proses optimisasinya. Misalnya pada machine learning nih kita ingin membuat sebuah model machine learning seakurat mungkin. Jadi kita harus cari nilai nih parameter terbaik itu seperti apa. Jadi ketika dalam prosesnya itu kita dapat melihat bagaimana machine learning itu dapat mencari nilai dari hasil model yang terbaik. Nah, itu merupakan alasan mengapa kalkulus ini penting untuk pembuatan model dalam machine learning. Selanjutnya adalah statistika, yang dimana ini itu merupakan yang paling penting ya, inti dari hampir semua proses machine learning, di mana statistik ini itu membantu kita memahami datanya itu sebelum diproses lebih jauh. Contohnya nih, kita pengen tahu nih, rata-rata dari data yang kita miliki, misalnya dari contohnya itu misalkan jumlah orang yang paling banyak makan di tempat A. Kita dapat lihat nih, misalnya sebaran umurnya itu seperti apa. Yang paling banyak itu
umurnya itu berapa tahun, misalnya 18 tahun, dan juga misalnya paling tua itu yang makan berapa. Nah, dengan statistik ini itu kita dapat mengetahui dari data-data yang kita gunakan, dan juga kita dapat mengetahui dari korelasi antara variabel-variabel yang kita gunakan pada data kita, sehingga semua ini membutuhkan dasar dari statistik, di mana algoritma machine learning itu paling banyak berkaitan dalam konsep statistik ini. Oke, kita lanjut kepada bagian terakhir pada mengapa matematika itu penting. Jadi selanjutnya yang kita perlu pahami itu adalah probability ya. Jadi probability is how machines deal with uncertainty, dan how sure are we with that a prediction is right. Jadi dengan model yang kita create dengan machine learning itu akan menghasilkan nilai yang akan dihasilkan. Nah, lalu bagaimana kita tahunya itu? Kita menggunakan probabilitas, di mana probabilitas itu membantu kita untuk mengukur ketidakpastian. Nah, misalnya contohnya, kita seringkali kan tidak bisa jamin kalau prediksi yang dihasilkan oleh machine learning itu tidak 100% benar. Kita ambil contoh itu, seberapa yakin model yang dihasilkan oleh machine learning itu memastikan bahwa pesan yang dikirimkan itu adalah spam misalnya. Jadi dengan menggunakan probabilitas, kita dapat memahami bahwa machine learning itu dapat bekerja dengan baik atau tidak. Jadi ini tuh merupakan matematika yang kita gunakan pada machine learning kali ini juga. Jadi itu sih merupakan matematika yang akan sering kita gunakan dalam machine learning kali ini. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas mengenai tools ya, apa aja yang sering digunakan dalam machine learning yang dapat membantu kita nih teman-teman untuk memudahkan prosesnya. Yang pertama, tools yang akan kita gunakan pada development environments itu ada Google Colab, Jupyter Notebook, dan juga VS Code. Nah, untuk development environments ini itu, ketika kita ingin membuat suatu machine learning, yang paling populer itu biasanya itu digunakan adalah Jupyter Notebook, di mana environment itu sangat user friendly dan cocok banget nih. Jadi kita bisa menginstal Jupyter Notebook ini itu untuk mencoba-coba model secara interaktif misalnya. Lalu ada juga dengan Google Colab yang pada dasarnya itu mirip dengan Jupyter Notebook tapi berbasis cloud. Jadi kita bisa menggunakan Google Colab ini itu untuk melatih model-model kita misalnya, dan untuk melakukan pemrosesan yang biasanya itu dalam bahasa Python ya. Dimana ini tuh sangat berguna sih. Jadi kalau misalkan teman-teman punya laptop dengan spesifikasi yang terbatas, dengan menggunakan Google Colab ini itu kita bisa dibantu proses komputasinya yang menggunakan server dari Google. Dikarenakan dengan menggunakan Jupyter Notebook itu kita juga memakan resource yang kita miliki. Misalnya jika teman-teman nggak punya GPU, nah jadi semakin lama model tersebut bisa semakin dilatih semakin lama dikarenakan tidak ada GPU. Nah, dengan adanya Google Colab, kita juga bisa terbantu dengan server Google yang dapat membantu kita untuk memproses model-model kita ini. Dan juga pada tools ini itu ada juga VS Code ya. Jadi jika kita ingin coba kasih contohnya itu, misalnya kita dari pembuatan modelnya ini tuh, kita pengen ekstrak dan juga kita pengen deploy. Dan kita jadikan project dengan skala yang lebih besar. Nah, kita juga bisa menggunakan Visual Studio Code yang kita bisa tambahkan dengan menggunakan extension-extensionnya tersebut. Jadi dari ketiga tools ini itu dapat disimpulkan juga bisa membantu kita dalam pembuatan machine learning ya, di mana pada Wikiclass.io ini kita nanti akan mainly menggunakan Google Colab, jadi supaya lebih enteng aja. Selanjutnya pada tools yang bisa kita gunakan adalah collaboration dan version control. Jadi misalkan aku nih pengen ngelatih model-model kita, tapi terdapat trial and error. Nah, kita bisa juga menggunakan GitHub dan Git ini itu untuk membantu mengelola versi code-nya. Jadi, di mana dalam GitHub ini itu kita dapat melihat versioning-nya nih. Misalnya, ketika kita menggunakan model yang A, oh ternyata modelnya ini tuh kurang baik dibandingkan dengan model B yang kita lakukan. Nah, jadi kita bisa membandingkan dan juga kita dapat mempelajari lebih dalam nih mengenai GitHub ini dengan model yang kita simpan pada GitHub dan juga menggunakan Git ini. Di mana dalam GitHub juga bukan hanya tentang collaboration dan version control juga, tapi kita juga bisa melihat nih, misalnya ada contoh dari machine learning lainnya. Misalnya kita contoh ambil dari GitHub.
Nah, kita coba ambil contoh machine learning recommender system, misalnya. Nah, di sini tuh di GitHub tersendiri kita dapat melihat bahwa dengan kumpulan-kumpulan developer yang dapat bisa mengupload hasil dari project-project mereka nih, misalnya Moviebox, jadi machine learning movie recommender system. Jadi ketika kita buka, kita dapat melihat juga nih yang kita sering gunakan itu ada apa aja sih yang dapat digunakan. Yang pertama itu seperti deskripsi-deskripsinya, apa yang harus dilakukan. Jadi dalam GitHub tersendiri itu kita dapat melihatlah banyaknya developer-developer yang juga melakukan machine learning seperti kita juga. Oke. Nah, jadi gimana sih cara kita bisa memulai machine learning ini? Nah, jadi untuk cara yang pertama itu yang harus kita ketahui itu adalah pipeline-nya terlebih dahulu. Jadi ini itu merupakan tahapan di mana kita itu bisa kita terapkan untuk semua project machine learning ya. Mulai dari data collection untuk step pertamanya, lalu lanjut ke data pre-processing, lanjut lagi ke feature engineering, dan juga lanjut ke model selection, model training, model evaluation, dan juga model deployment. Oke, mungkin sebelum lanjut ada yang ingin ditanyakan terlebih lagi? Apakah ada teman-teman? Oke, lanjut lagi aja. Oke, yang pertama ini adalah data collection ya, yang step pertama dalam pembuatan machine learning. Jadi sebelum kita memasuki dalam pembuatan machine learning ini, dalam pembuatan modelnya, kita pertama-tama akan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Contoh itu datanya itu bisa dari database, dari Excel misalnya dalam bentuk CSV, dari API, dan juga dari file. Nah, tujuannya ini tuh adalah untuk mendapatkan cukup data yang relevan untuk kita latih dalam model ini, sehingga bisa sesuai dengan tujuan pembuatan model machine learning kita. Nah, ini ada contohnya dari Python request. Untuk Python request ini tuh biasa digunakan untuk melakukan fetch API, di mana biasanya itu cukup banyak API yang berbayar juga ya. Jadi sehingga pada banyak AI engineer juga lebih sering menggunakan Kaggle sebagai dataset utamanya. Oke, kita kasih contoh lagi dari Kaggle. Datasets. Nah, jadi di Kaggle ini itu merupakan tempat di mana kita bisa melihat banyak informasi mengenai dataset-dataset dan bagaimana orang-orang menggunakan dataset tersebut. Nah, ini kita ambil contoh dataset dari dogs versus cat. Nah, dengan menggunakan Kaggle ini kita dapat mengetahui nih, mulai dari deskripsinya, misalnya pada dogs versus cat ini kita dapat melihat deskripsinya, awal tujuan dari dataset ini digunakan untuk apa sih? Misalnya pada dataset ini digunakan untuk pembuatan algoritma untuk mengklasifikasi dari anjing sama kucing itu perbedaannya itu apa sih? Lalu dapat juga kita lihat bahwa datanya itu tersedianya itu ada apa aja. Misalnya pada dataset yang disediakan di Kaggle itu merupakan dataset dengan data yang berisi lebih dari 25.000 gambar dari anjing dan kucing. Jadi kita dengan dataset yang ada di Kaggle ini kita bisa melatih algoritma-algoritma yang banyak ya, dan juga dengan menggunakan Kaggle ini biasanya itu lebih terjamin juga data-datanya. Lalu kita juga bisa lihat pada Kaggle ini kita juga bisa melihat contoh-contohnya nih. Misalnya model-model apa sih yang bisa kita gunakan untuk menciptakan data-data yang lebih bagus. Kita ambil contoh lagi pada Kaggle. Kita cari dataset. Misalnya aku pengen cari dataset mengenai COVID. Nah, dengan menggunakan Kaggle, kita bisa coba cari datanya aja. Dan juga ini dapat ditampilkan dataset yang disediakan. Misalnya nih, kita coba mencari dataset.
Nah, ini diberikan COVID-19 datasets. Nanti kita juga bisa lihat dari data-data yang diberikan. Contohnya dari ini ya. Ini merupakan kolom-kolom yang bisa kita cek. Misalnya kita pengen use case-nya itu dari banyaknya penyakit COVID-19, ada berapa sih yang terkonfirmasi terkena penyakit, dan juga kita juga bisa melihat data-data yang relevan. Jadi misalnya jika kita ingin membuat machine learning itu untuk memperkirakan berapa sih jumlah perkembangan COVID-19 itu, nanti kita juga bisa melihat dari kolom-kolom ini itu sebagai patokan untuk kita lihat juga ya digunakan seperti apa kayak gitu. Nah, oke. Nah, setelah kita udah ambil nih data yang kita dapatkan misalnya dari Kaggle ya, lalu selanjutnya itu ada yang namanya data preprocessing atau exploratory data analysis ya, di mana pada tahap ini itu data-data yang sudah kita kumpulkan nanti akan kita proses, di mana kita akan membersihkan dan mempersiapkan data agar bisa digunakan oleh modelnya. Contohnya ini, misalkan pada suatu data kita mencari data mengenai mobil ya. Jadi pada data pada mobil ini itu kita coba cari untuk kita cek dulu nih data-data ini yang kita butuhkan itu ada apa aja. Misalnya yang kita butuhkan itu adalah mobil, tetapi pada data itu juga ada data misalnya tentang pesawat dan juga ada data tentang motor misalnya. Nah, dengan adanya data-data itu, kita akan gunakan data preprocessing ini, di mana pada data preprocessing ini itu kita akan menghilangkan nih nilai-nilai yang hilang maupun menangani data-data yang tidak wajar seperti outliers ini. Lalu jika diperlukan juga, kita akan mencoba untuk mengubah data-data yang kita inginkan untuk menjadi data-data yang relevan juga. Di mana di sini kita bisa contoh gunakan, itu menggunakan libraries dari Python ya, di mana ada NumPy dan juga Pandas untuk preprocessing ini. Di mana Pandas ini itu biasa kita gunakan untuk membaca datasetnya misalnya, yang kita menggunakan itu kita dapat data dengan hasil scraping data contohnya. Nah, dengan menggunakan Pandas ini itu kita dapat membaca hasil yang diekstrak misalnya dari data yang kita ambil itu adalah CSV ataupun JSON. Nah, dengan menggunakan Pandas ini itu dapat membantu kita untuk membaca data yang diperlukan. Lalu juga terdapat NumPy. NumPy ini itu merupakan libraries dari Python, di mana NumPy ini itu berguna untuk melakukan pengubahan secara matematis ya, lebih ke arah matematisnya. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada feature engineering. Jadi itu merupakan proses di mana ketika data yang sudah kita bersihkan, kita ubah. Nah, kita itu ubah kembali lagi pada feature engineering ini. Jadi kita akan mengambil fitur-fitur nih dari data untuk mengembangkan bagaimana modelnya itu bisa lebih efektif. Contohnya itu kita jika data itu punya tanggal lahir nih, kita akan mengembangkan modelnya itu untuk menjadi lebih baik itu seperti apa. Nah, jadi dari tanggal itu nanti akan kita ubah menjadi umur misalnya. Jadi misalnya juga kita ngubah dari 2 kolom yang saling berkaitan. Nah, kita juga bisa ubah jadi 1 kolom, di mana fiturnya itu bisa jadi lebih informatif juga. Nah, jadi pada feature engineering ini, kita akan melihat bahwa data-data mana yang bisa kita gunakan, yang bisa kita ubah menjadi fitur yang bisa membantu kita untuk mengembangkan model lebih efektif. Nah, pada model feature engineering ini itu, ketika kita sudah memilih feature engineering, kita juga membuat visualisasinya juga nih, seperti dengan menggunakan libraries dari Matplotlib ataupun Seaborn. Jadi misalnya dari fitur-fitur yang kita dapatkan, di sini kita ambil contoh, di sini terdapat beberapa pengembangan semakin besar umur misalnya, semakin besar berat badan juga, contohnya gitu kan. Nah, jadi dengan fitur-fitur yang kita kembangkan, kita juga dapat visualisasikan supaya kita juga dapat mengetahui nih apakah model yang kita buat itu cocok atau enggak ya untuk tujuan awal kita seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menentukan fitur-fitur apa dan data-data apa yang sudah kita gunakan, kita akan menggunakan step selanjutnya yaitu model selection, di mana di sini itu kita akan memilih algoritma machine learning yang mana sih yang paling cocok untuk diterapkan kepada masalah kita dan juga karakteristik dari data kita. Nah, jadi pada model
tersendiri itu terdapat 3 ya teman-teman. Yang pertama itu dalam pendekatannya itu terdapat build from scratch misalnya, di mana model yang kita buat ini itu nanti akan kita buat dengan model tersendiri dari nol misalnya yang akan kita buat. Misalnya kita menulis algoritma linear regression misalnya secara manual. Nah, itu build from scratch di pada awalnya. Yang kedua, terdapat pre-trained model contohnya. Jadi pada pre-trained model itu kita menggunakan model yang sudah kita latih di dataset besar yang tinggal kita sesuaikan. Jadi misalnya kita ambil contoh dari Azure Vision misalnya. Nah, dengan menggunakan pre-trained model ini, apapun proses yang kita lakukan nantinya itu juga dapat lebih mudah dilakukan ya. Misalnya pada pre-trained model, jadi jika udah menggunakan pre-trained model, yang kita gunakan adalah kita tinggal menggunakan model yang tersebut. Misalnya untuk image custom vision ini misalnya, kita ambil contoh, kita coba upload image-nya untuk mempelajari dari data-data. Misalnya kita kasih label dan juga kasih unlabel lah misalnya seperti yang tadi saya jelaskan tentang supervised dan juga unsupervised ini. Jadi ketika misalnya kita nge-upload image ini dan juga kita latih dengan menggunakan pre-trained model, nah pre-trained model ini itu dapat melatih data-data based on yang kita kasih dan juga dapat memberikan hasil evaluasi yang diberikan juga. Seperti ini juga. Oke. Lalu bagaimana jika kita menggunakan model dari pre-trained model dan juga kita kembangkan terlebih lagi untuk mencocokkan dari tujuan pembuatan machine learning kita. Jadi yang kita gunakan adalah yang namanya transfer learning, di mana di sini itu singkatnya itu kita mengambil model dari pre-train, lalu kita akan kembangkan lagi yang kita sebut dengan fine tuning, di mana model tersebut dengan data yang kita punya itu bisa kita sesuaikan lah, kita bilang itu seperti itu dengan yang kita harapkan. Oke, jadi ketika kita sudah memilih pengen menggunakan apa nih, misalnya dari model selection. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan training dari modelnya. Nah, dari model yang kita ingin kita gunakan dari tadi, misalnya kita pengen build from scratch, model ini itu akan digunakan untuk melatih ya. Jadi pada ini tuh akan dilakukan pelatihan untuk melakukan pencocokan data. Jadi data-datanya itu ketika dilakukan penyesuaian model yang sudah kita seleksi, jadi dari data ini tuh akan mencari nih pattern-pattern ataupun dari pola-polanya ini dan mencari relasi mengenai data satu sama lainnya. Jadi dengan model trainingnya itu kita juga bisa lihat bagaimana pada modelnya itu saling berkaitan atau enggak, dan pada model training itu kita dapat melihat hasil yang akan kita harapkan nantinya. Dimana pada model training ini itu kita mainly itu biasanya menggunakan scikit-learn ya untuk yang lebih mudah dipahaminya itu. Dimana pada deep learning misalnya yang kita sering dengar sebagai TensorFlow juga itu termasuk bagian deep learning, dan itu biasanya lebih kompleks juga dikarenakan kita akan menggunakan semacam neural network-nya juga seperti itu. Nah, mungkin aku ambil contoh sebentar dari Streamlit. Oke, mungkin kita bahas terlebih dahulu dari penilaiannya ya, penilaian dari modelnya ini. Jadi pada machine learning awalnya itu ketika kita sudah menghasilkan dari model-model tadi, yang akan kita lakukan selanjutnya itu terdapat evaluasi model untuk melakukan performance testing ya. Jadi pada model yang sudah kita lakukan, kita akan melakukan tes data dan matrix such as akurasi, presisi, recall, dan juga event score. Oh, ada pertanyaan nih. Kak, saya mau nanya, kapan saat terbaik kita perlu menggunakan model ML sederhana aja, atau kita perlu model deep learning untuk menyelesaikan suatu studi kasus? Mungkin begini ya. Pertama-tama itu, Mario, mungkin kita bisa
kita bisa determine dulu nih untuk model yang kita ingin gunakan itu apakah sudah pernah digunakan ataupun ini itu sederhana saja ataupun memerlukan model deep learning seperti itu kan. Jadi untuk menggunakannya ini itu machine learning itu kita dapat melihat bahwa jika contohnya kita menggunakan deep learning, kita dapat lihat dengan cara misalnya untuk pada machine learning pada model yang kita buat itu kita pengen hanya untuk melihat dari hasil yang dihasilkan saja. Misalnya dengan menggunakan decision tree saja itu sudah cukup, mau menggunakan k-nearest neighbor saja sudah cukup, random forest saja sudah cukup. Jadi biasanya itu untuk menggunakan kapan sih kita bisa menggunakan machine learning dari learning itu biasanya itu lebih ke dalam data-data yang kita gunakan. Misalnya kita ingin membuat model yang lebih mudah dipahami, maka kita bisa menggunakan machine learning-nya saja dengan menggunakan data-data yang bisa kita buat dengan model sederhana saja. Sedangkan untuk deep learning ini tuh bisa kita gunakan untuk data misalnya yang perlu lebih besar lagi, yang perlu komputasi tinggi lagi, yang bisa menghasilkan contoh-contoh yang bisa lebih baik lagi misalnya untuk image recognition. Jadi misalnya untuk image recognition ini kita menggunakan deep learning untuk menghasilkan gambar nih, untuk mendeteksi. Nah itu kan perlu hal-hal yang lebih kompleks lagi ya, makanya itu kita bisa menggunakan dari deep learning ini. Jadi ketika kita ingin menggunakan masalah-masalah yang lebih besar, itu bisa kita gunakan penggunaan dari deep learning ini. Sementara untuk machine learning ini itu kita bisa membantu untuk problem yang scalingnya itu lebih kecil misalnya. Dan juga jika ingin dataset yang lebih besar misalnya, itu bisa kita gunakan dari machine learning aja. Karena memang biasanya itu untuk training model dalam machine learning itu memang bisa dibilang cukup cepat ya. Jadi kalau misal mau training model dalam machine learning itu kita tinggal tunggu sekitar 10 menit atau 5 menit saja. Nah, jadi dari hasil machine learning itu bisa lebih cepat. Sedangkan kalau kita pakai deep learning, jika kita ingin training modelnya itu biasanya itu lebih lama. Jadi ini tuh tergantung kebutuhan kamu aja sih Mario. Jadi misalkan kamu pengen untuk tujuan yang lebih kompleksnya lagi atau untuk hanya untuk model yang biasa saja. Jadi ketika kita analogikan sih, misalnya itu ibaratnya kalau machine learning itu untuk yang gampangnya, deep learning itu yang lebih susahnya lagi, kayak gitu sih. Cukup paham Mario? Atau ingin tanyakan lebih lagi? Iya, betul sekali. Goalsnya itu pengen kayak gimana. Jadi jika kita pengen membuat model yang cukup simpel aja, itu kita bisa menggunakan machine learning. Jika lebih kompleks, nanti kita bisa masuk lagi ke deep learning, seperti itu. Oke, jadi kita balik lagi ke model evaluation. Misalnya dari model yang sudah kita train tadi, misalnya kita ingin ngebuat dari machine learning maupun deep learning. Nah, model-model itu akan kita nilai lagi dengan precision, akurasi, recall, dan juga F1 score. Nah, jadi tipe-tipenya itu kita bagi jadi 4 ini, yaitu ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Jadi kita ambil contohnya itu, awalnya itu dari model akurasi. Untuk nilai evaluasi dari akurasi ini itu seperti, misalnya dari hasil machine learning ini, model yang kita buat itu, seberapa banyak sih prediksi yang benar. Misalnya kita berikan 10 gambar. Dari 10 gambar ini itu, kita ingin mencari apakah ada gambar gajah di dalamnya, misalkan. Nah, jadi dari 10 gambar didapatkan bahwa machine learning dapat menemukan gambar sebanyak 8 yang diidentifikasi sebagai gajah. Nah, sementara 2 itu, meskipun gambarnya gajah, itu tidak diidentifikasi sebagai gajah. Nah, akurasi ini itu bisa diambil seperti 80%. Nah, ini itu merupakan evaluasi yang pertama. Jadi akurasi itu seperti kita melihat modelnya itu bekerja dengan gambar-gambarnya itu apakah benar. Lalu untuk presisinya itu melihat prediksi yang benar itu apakah benar atau enggak. Jadi misalkan dari 10 gambar terdapat 8 gambar gajah dan 2 gambar harimau. Nah, dari 8 gambar gajah ini dan 2 gambar harimau ini itu diprediksi oleh machine learning bahwa semua gambarnya itu adalah gajah. Nah, precision-nya itu menilai jika apakah semua gambar-gambarnya itu ini itu benar dengan apa yang diharuskan. Seperti itu. Maka itu adalah dari precision yang membedakan dari akurasi. Jika akurasi itu kita menilai dengan gambar-gambar yang sama dengan gambar yang lain, dinilai apakah benar atau enggak. Lalu untuk precision sendiri itu mengecek apakah dari gambarnya ini itu yang diklasifikasikan oleh machine learning itu apakah benar semua atau kok ada yang terjadi kesalahannya juga.
Selanjutnya terdapat recall. Jadi berbeda dari akurasi dan precision juga. Jadi kalau recall ini itu lebih ke arah apakah saling berkaitan. Jadi misal dalam kasusnya itu seperti pada kasusnya itu apakah dari yang semuanya positif itu dapat kita temukan dengan model-model yang kita berikan. Misalkan dari dataset yang kita latih, kita masukkan lagi nih yang berkaitan. Apakah dari recall ini itu machine learning itu melihat apakah terdapat data yang berkaitan sehingga bisa dicocokkan kepada gambar yang terdapat. Misalnya kita taruh gambar yang out of context nih. Misalnya jika kita melakukan klasifikasi untuk hewan misalnya, tetapi kita masukkan tumbuhan, lalu jika hasil dari machine learning ini itu menghasilkan, oh gambar ini ternyata hewan, padahal asli yang kita berikan itu adalah tumbuhan, maka itu berarti bahwa recall yang dimiliki oleh machine learning itu dibilang cukup jelek ya. Oleh karena itu perbedaan dari akurasi, precision, dan recall. Nah, untuk F1 scoring itu merupakan kombinasi dari precision dan recall-nya. Jadi biasanya itu kita menggunakan thresholder untuk F1 scoring itu untuk menentukan bahwa dari banyaknya data ini itu semakin baik atau enggak ketika telah kita latih sebelumnya. Oke, mungkin itu dari model evaluation. Sebentar, aku lagi cari. Ini ada contoh dari nah saatnya kita lanjut. Nah, setelah kita melihat dari model evaluation ini, kita akan lanjut kepada step yang terakhir ya, di mana pada model yang sudah kita latih, yang sudah kita kumpulkan, kita akan melakukan deployment, di mana pada saat ini itu ini merupakan proses di mana kita akan membawa model ke dalam production environment, di mana kita akan mengintegrasikan model ke dalam aplikasi, ke dalam website kita, ataupun API yang agar kita bisa digunakan oleh user lain. Ini aku ambil contohnya dari hasil yang pernah aku buat sebelumnya itu ada sistem recommender ya. Belum buka. Sebentar. Nah, ini nih contohnya. Jadi pada model deployment ini itu kita bisa itu menggunakan yang dinamakan sebagai Streamlit ya. Jadi pada model deployment itu biasanya kita menggunakan Streamlit ini itu untuk menggunakan deployment model. Misalnya kita ingin mendeploy hasil dari recommender sistem aku. Jadi hasil dari ini itu aku bisa coba untuk aku binding juga dengan data-datanya, dengan modelnya. Ini semuanya aku bisa binding juga. Di mana dengan Streamlit ini itu biasanya itu kita gunakan, soalnya itu ini merupakan framework Python yang cukup simple, super simple bahkan, dan cepat juga untuk bikin aplikasi web secara interaktif yang biasanya itu digunakan pada data science dan juga machine learning ya. Di mana ini tuh cocok untuk kita gunakan untuk tes model kita. Nah, di sini Nah, ini merupakan contoh dari yang aku pernah buat di Machine Learning Bucket Academy juga. Jadi pada Streamlit juga, kita bukan hanya bisa melakukan deployment model, tetapi kita juga bisa melakukan analisis data. Jadi di mana di sini itu kita dapat setting nih, project-project kita itu pengen ada apa aja yang kita tampilkan. Nah, di sini itu dapat ditampilkan semuanya. Nah, lanjut juga seperti ini. Lalu dari hasil yang misalnya kita hasilkan dengan data visualization, misalnya dari yang tadi, yang seperti kita gunakan dengan menggunakan Matplotlib dengan Seaborn, di sini juga dengan Streamlit itu juga kita dapat menunjukkan semuanya nih dengan hasil-hasil yang telah diberikan. Nah, lalu aku ambil contoh lagi.
di ini deh nanti deh habis ini. Oke, nah ini jadi contohnya keduanya, di mana kita bisa melihat hasil dari Streamlit ini. Streamlit. Nah, di Streamlit juga kita dapat dikasih tahu kalau Streamlit itu dapat kita lihat terdapat komunitas-komunitas terdapat di dalamnya nih. Dapat kita tunjukkan di sini ada, jadi pada aplikasi-aplikasi yang aku buat misalnya, ntar aku dapat ditampilkan, dapat aku play, nanti aku bisa bagikan juga misalnya. Jadi teman-teman juga bisa nih coba akses mathmikit.streamlit.app, ini semua ntar bisa buka. Lalu pada Streamlit ini juga kita dapat melakukan eksplorasi nih. Kita dapat contoh juga, kita coba cari science and technology misalnya. Kita pengen melihat apa contohnya dari molecular icon generator. Jadi misalkan dalam penerapan model yang kita buat, kita ambil contohnya itu pada Streamlit itu dapat kita gunakan seperti ini. Kita contoh lagi, kita gunakan punya orang. Kita pengen ngebuat generating icon seperti ini. Nah, jadi di sini itu kita dapat menggunakan, kita ambil lihatnya itu adalah menghasilkan icon berdasarkan molekul dengan menggunakan smiles name atau case number misalnya contohnya. Dan juga terdapat banyak juga yang dapat kita gunakan, kita bisa ambil juga inspirasinya itu dengan menggunakan Streamlit ini. Seperti itu. Iya, mungkin Oke, mungkin itu merupakan dari hasil penerapan model kita ya. Oke, jadi terdapat, kita ambil lagi, kita ambil kembali paparannya itu dari awal. Jadi di mana step-stepnya itu adalah pertama kita melakukan data collection yang terlebih dahulu, dapat kita gunakan dataset. Lalu pada step selanjutnya dapat kita lakukan pembersihan data-datanya. Lalu step selanjutnya itu dapat kita lakukan feature engineering, di mana kita mencarikan fitur-fitur yang kita butuhkan. Lalu dengan ada fitur-fitur yang butuhkan, kita dapat memilih model-model yang akan kita gunakan misalnya dengan menggunakan machine learning yang pre-train ataupun kita buat build on from scratch. Lalu dari model yang kita sudah pilih, dapat kita lakukan training dan hingga akan menghasilkan evaluasi yang dapat kita nilai berdasarkan akurasi, precision, dan juga recall-nya. Di mana setelah sudah sesuai dengan ekspektasi kita, maka akan menghasilkan dapat kita integrasikan dengan menggunakan mode deployment yang dapat kita sajikan di Streamlit contohnya. Mungkin itu dari aku. Mungkin bisa masuk ke Q&A lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, teman-teman? Iya, apa yang ingin ditanyain? Ayo, ada yang ditanyakan atau tidak? Oke, mungkin karena tidak ada yang pertanyaan ya, kita lanjut aja ke absensi. Ayo, bisa kita lakukan absensi teman-teman. Oh, ada nih pertanyaan. Saran dong Kak, project machine learning pemula buat PI. Oh, oke. Jadi, ini aku bisa ambil contoh ya. Oke, kalau PI itu mungkin kita bisa coba ambil use case-nya itu based on latar belakang ya. Jadi untuk melakukan, cari nih, project apa sih yang bisa kita gunakan untuk PI ini itu,
mungkin ntar kita bisa gunakan juga seperti yang aku sarankan itu adalah machine learning recommender system ya, dimana aku juga PI ini itu aku menggunakan recommender system juga. Nah, jadi aku coba breakdown aja dari hasil kode aku itu, dimana pada PI ini itu aku menggunakan data-data yang aku dapatkan. Misalkan ini aku saranin, misalnya ini aku ambil contohnya itu aku melakukan rekomendasi untuk atraksi wisata di Kota Depok contohnya. Nah, pada machine learning kali ini tuh aku menggunakan itu kayak apa sih yang bisa kita sarankan dengan contohnya ada jumlah user rating totalnya nih, ada kategorinya juga. Nah, jadi pada yang aku terapin ini tuh di rekomendasi sistem itu mungkin ini tuh berkaitan soalnya itu karena kita cari dari latar belakang ya, dikarenakan dengan recommender di sistem di Depok itu mungkin ada di mana aja. Misalnya kita tidak menemukan nih, oh mungkin ini bisa jadi inspirasi nih, bisa jadi ide. Nah, jadi mungkin ini merupakan salah satu yang paling gampang sih untuk recommender system ya. Dan juga jika kita pengen nerapin lagi, misalnya untuk custom vision ataupun image recognition maupun dengan cek misalnya kayak temanku juga, misalkan dia itu punya melakukan project machine learning itu menggunakan YOLO, di mana di situ kita bisa coba cari nih, kita pengen terapin itu machine learning itu kayak gimana, misalnya kita pengen hal-hal yang berkaitan dengan use case-nya itu, misalnya aku pengen yang berkaitan nih, Kak, tentang image recognition nih, aku pengen ngecek apakah buah-buah yang aku buat ini itu ada yang busuk atau enggak, aku pengen ngecek apakah hasil-hasil yang aku buat ini itu bisa sesuai dengan keinginan aku. Nah, tapi untuk cara untuk paling gampang untuk penentuan untuk PI ya, kita mungkin bisa coba ambil contoh itu dari, kita coba cari datasetnya dulu sih. Soalnya itu ini merupakan salah satu struggle yang aku paling dapetin sih dengan contohnya itu, aku di sini itu melakukan pengambilan data dengan cara scraping ya, di mana aku akan ambil scraping data menggunakan API, di mana hasil-hasil dari scraping data itu perlu aku pre-processing lagi, di mana itu memakan waktu paling lama yang aku bilang dibandingkan dalam pembuatan modelnya tersendiri. Di mana jadi untuk aku saranin jika ingin membuat machine learning itu aku saranin itu untuk cari dataset yang kamu inginkan terlebih dahulu. Misalnya ini kita ambil contoh vehicle dataset. Nah, jadi untuk membuat machine learning yang kita pengen buat, untuk membuat lebih gampang, kita itu harus sesuai dengan kolom-kolom yang diberikan. Misalnya kita pengen membuat mobil dengan tahun berapa yang menyediakan fuel yang paling banyak, yang menggunakan fuel paling banyak, membutuhkan bensin paling banyak. Nah, dengan dari data-data yang sudah kita pilih terlebih dahulu, nah dari situ kita bisa melakukan pemilihan ide, apa yang dapat kita proses dengan menggunakan data-data tersebut. Oleh karena itu, saran dari aku yang paling penting datanya terlebih dahulu sih, karena itu memang lumayan paling memakan waktu. Oke, mungkin ingin tanyakan kembali, Vicky atau Felix. Apakah cukup, Vicky, Felix? Kalau fraud detection itu lumayan complicated sih ya. Soalnya itu kalau fraud detection itu yang aku tahu itu biasanya itu menggunakan OCR ya. Jadi misalkan kita ingin melakukan fraud detection untuk gambar KTP contohnya nih. Jadi OCR ini itu biasanya itu menggunakannya itu kayak kita bakal ngecek apakah ada karakter-karakter yang sesuai nih. Lalu ntar pada fraud detection itu akan digunakan untuk membantu untuk melakukan sinkronisasi apakah ini merupakan transaksi yang palsu misalkan ataupun dengan data-data atau dokumen-dokumen yang palsu. Jadi untuk fraud detection ini merupakan contoh machine learning yang cukup susah ya. Jadi ini memang kurang disaranin sih untuk aku untuk sebagai pemula. Oke, Vanka Ari, untuk yang Streamlit tadi bahasanya apakah Python juga Kak, atau pakai HTML atau CSS gitu? Ya, untuk Streamlit itu menggunakan bahasa dari Python ya, soalnya itu Streamlit juga itu merupakan framework dari Python, di mana bedanya itu kalau misalnya kita pakai Streamlit itu,
aku ambil contohnya itu kayak gini, misalkan dengan pakainya library, nanti kita misalkan mau declare nih dari data-data yang kita gunakan. Nah, dengan Streamlit ini itu kita juga bisa melihat di dokumentasi-dokumentasi, misalkan pada Streamlit kita bisa lihat di dokumentasinya ini, tombol-tombol ini itu jika kita menggunakan ini akan menghasilkan seperti apa. Ambil contohnya lagi nih, misalkan di sini. Nah, untuk menghasilkan tampilan-tampilan seperti ini itu harus kita gunakan apa sih dengan Streamlit? Nah, ini tuh masih berkaitan dengan Python, tetapi terdapat semacam komen-komen tambahan. Jadi dengan dokumentasi aja emang sudah cukup sih untuk pembuatan itu. Jadi tidak susah-susah banget untuk pakai Streamlit. Oke, ada yang ingin ditanya lagi, Vicky Chandra? Tadi saat buat modul sistem rekomendasi, boleh saran dan tips nggak, Kak? Kalau saya ingin mencoba buat untuk sistem rekomendasi ya. Oke, mungkin sarannya sih, aku coba cek dari ini aku. Oke, nah kita. Kalau sistem rekomendasi sih, jadi mungkin nanti kita bisa bahas lagi ya. Cuman kalau dari sistem rekomendasi itu biasanya itu ada yang dinamain itu kayak content based filtering dan juga ada collaborative filtering. Nah, kalau sistem rekomendasi itu kita bisa ngebuat modelnya itu secara gampang dengan data yang sudah diberi label terlebih dahulu. Misalnya kita ambil contoh movie recommender system. Kamu ingin ngerekomendasiin orang untuk suka film yang sama kayak kamu nih contohnya. Misalnya untuk user yang A, aku suka nonton film Harry Potter contohnya. Dan gitu, kamu nonton juga nih film yang berkaitan, misalnya itu hal-hal yang berkaitan seperti hal-hal yang berkaitan tentang magic juga. Nah, itu ntar kalau dari machine learning itu kita dengan menggunakan data-datanya itu kita bisa lebih gampang untuk mencocokkannya. Soalnya itu dengan menggunakan data-data yang sudah di label seperti supervised learning tadi, maka untuk pembuatan recommender system itu bisa jauh lebih mudah lagi. Jadi di mana untuk tips untuk pembuatan recommender system sih lebih ke arah gimana kamu bisa seberapa bagus kamu bisa menentukan fitur-fitur yang ingin kamu gunakan. Di mana dengan fitur itu nanti kita bisa mencari relasinya. Makanya dibilang untuk pembuatan sistem rekomendasi itu merupakan salah satu model machine learning yang paling gampang sih. Intinya terdapat pada model ya, pada data ya. Oke. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, mungkin selagi nunggu kita bisa absensi terlebih dahulu. Boleh di absen teman-teman. Oke, apa udah beres semua absensinya teman-teman?
boleh ketik 1 jika sudah. Oke. Oke, mungkin hari ini bisa kita tutup ya. Itu merupakan hari ini terima kasih semuanya udah datang di kelas yang pertama. Sebelumnya aku ingin mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan. Mungkin kita semua bisa saling connect juga nih. Jika ingin connect bisa connect di LinkedIn juga di atas nama aku ini, Matthew Michael Gideon. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih semuanya. Mungkin aku halo. Oke, silakan.